Pernah nggak sih lo lihat langit malam terus mikir, sebenarnya ini semua tuh apa sih? Kenapa bintang bisa nyala? Kenapa planet bisa muter tanpa nabrak? Dan yang paling bikin merinding, kok kayak ada yang atur semua ini? Oke, kalau lo pernah mikir gitu, lo nggak sendiri, karena bahkan ilmuwan pun punya pertanyaan yang sama. Dan inilah awal kisah tentang seorang profesor matematika, ahli logika, ilmuwan skeptis, yang akhirnya sujud karena tanda-tanda di langit. Namanya Dr. Jeffrey Lang, seorang profesor matematika dari Amerika. Dari kecil dia diajarin buat selalu pakai logika. Apapun yang nggak bisa dibuktikan, dianggap nggak masuk akal. Termasuk agama. Waktu kecil dia aktif ke gereja. Tapi makin gede, makin banyak pertanyaan yang nggak terjawab. Kalau Tuhan itu maha pengasih, kenapa ada perang? Kalau Tuhan itu ada, kenapa hidup gue malah penuh penderitaan? Lama-lama dia jadi ateis. Buat dia, hidup itu soal angka, data, dan logika. Tuhan cuman ide lama dari orang-orang yang butuh harapan. Tapi satu hal yang nggak bisa dia tolak adalah rasa takjub. Setiap kali dia mengajar soal matematika, fisika, atau ngeliat simulasi alam semesta, dia selalu mikir, gila ya, semuanya teratur banget. Seolah-olah ini semua ada yang nyusun. Lu tahu nggak? Alam semesta ini bukan cuma luas, tapi juga presisi. Bintang nggak asal nyala, planet nggak asal muter. Jarak antara bumi dan matahari, kecepatan rotasi bumi, kadar oksigen di atmosfer, semuanya pas. Kalau beda sedikit aja, hidup kita nggak bakal mungkin ada. Dan buat seorang matematikawan kayak Jeffrey, itu bukan kebetulan. Karena dalam matematika, semakin banyak keajaiban yang berulang, artinya ada pola. Dan kalau ada pola, biasanya ada yang nyusun. Konflik batin hatinya mulai gelisah. Apa iya, semua ini cuma terjadi begitu aja? Apa mungkin alam semesta segini sempurnanya cuman hasil ledakan tanpa arah? Dia mulai baca-baca tentang kosmologi, Big Bang, dan teori fisika kuantum. Tapi makin banyak dia baca, makin banyak juga pertanyaan muncul. Sampai suatu malam, dia duduk sendirian di ruang kerjanya. Layar laptopnya penuh grafik dan persamaan rumit, tapi matanya kosong. Dia mulai nanya ke dirinya sendiri, kalau semua ini teratur berarti ada hukum. Kalau ada hukum berarti ada pembuat hukum. Kalau ada pembuat hukum, siapa dia? Dan pertanyaan itu jadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Fakta ilmiah yang memicu penasaran. Ternyata, dalam penelitian-penelitian terbaru, banyak ilmuwan setuju bahwa alam semesta punya desain yang sangat halus. Bahkan Stephen Hawking, seorang ateis terkenal, pernah bilang bahwa hukum-hukum fisika ini sangat halus. Seolah-olah ada yang mengatur. Ini bikin Jeffrey makin penasaran. Dia bukan tipe orang yang gampang percaya, tapi dia juga nggak bisa nutup mata dari fakta. Dan dari rasa penasaran itu, dia mulai mencari, baca buku filsafat, dengar ceramah ilmiah, sampai akhirnya dia penasaran sama satu hal yang dulu dianggap mitos, agama. Tapi bukan sembarang agama. Dia justru tertarik dengan Islam. Buat dia, Islam itu asing. Tapi justru karena asing, dia penasaran. Kenapa? Karena Islam bukan cuma bicara soal surga neraka, tapi juga soal logika, ilmu pengetahuan, dan penciptaan alam semesta. Di titik ini, Dr. Jeffrey belum jadi Muslim, tapi ada satu kejadian kecil yang sebenarnya sepele yang akhirnya jadi pemantik besar buat perubahan hidupnya. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Islam bisa masuk ke hatinya? Satu ayat, cuma satu, tapi efeknya kayak gempa di hati. Ayat itu bikin seorang ilmuwan yang anti agama tiba-tiba ragu sama keyakinan lamanya. Dan ini bukan dongeng, ini nyata. Setelah malam-malam panjang penuh tanya, Dr. Jeffrey Lang mulai gelisah. Buku filsafat udah dia lahap, teori-teori ilmiah dia kuasai. Tapi makin banyak tahu, justru makin kosong. Suatu hari, salah satu mahasiswanya yang Muslim kasih dia hadiah. Bukan sesuatu yang mewah, bukan buku sains, bukan jurnal ilmiah, tapi Al-Quran. Awalnya dia cuma senyum sopan dan mikir, buat apa gue baca buku agama? Gue butuh jawaban, bukan dogma. Tapi entah kenapa, malam itu dia buka Al-Quran,
dan mulai baca, bukan dari depan, tapi random. Dia cuma pengen tahu apa sih yang bikin umat Islam begitu yakin. Sampai akhirnya dia sampai di satu ayat yang bikin dia berhenti. Seolah-olah Al-Quran langsung nunjuk hidungnya. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main tanpa tujuan dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? QS Al-Mu'minun 115. Dia baca ulang berkali-kali dan setiap kali dia baca, hati dia makin nyesek. Refleksi emosional, konflik batin, main-main. Selama ini dia pikir hidup itu kayak permainan. Kuliah, kerja, menikah, tua, mati. Udah. Tapi ayat ini nabrak keyakinannya. Dia mulai mikir, kalau semua ini, alam semesta, kehidupan, kesadaran, cuma buat senang-senang, kenapa segalanya begitu rumit dan teratur? Dan pertanyaan kedua lebih menohok. Kalau gua nggak bakal kembali ke siapa-siapa, kenapa gua ngerasa ada yang ngawasin? Ayat itu bikin dia ngerasa ditelanjangi. Semua kesombongan intelektualnya runtuh. Untuk pertama kalinya dia merasa kecil, lemah, dan sangat manusia. Setelah malam itu dia nggak bisa tidur nyenyak. Kepalanya penuh tanda tanya. Hatinya gelisah, dia baca Al-Quran lebih sering. Bukan untuk mengkritik, tapi karena penasaran. Anehnya, setiap kali dia baca, dia nemu ayat-ayat yang nggak tabrakan sama logika. Bahkan banyak yang menguatkan teori ilmiah. Contohnya tentang penciptaan manusia dari setetes air, siklus hujan, struktur langit, dan banyak lagi. Sebagai ilmuwan, dia nggak bisa abaikan itu semua. Karena mana mungkin buku dari abad ke-7 bisa tahu hal yang baru ditemukan sains sekarang. Tapi dia nggak mau gegabah. Dia bukan tipe yang langsung percaya. Jadi dia mulai ngobrol sama orang Islam. Tanya ini itu, diskusi, debat. Dan yang bikin dia kagum, mereka nggak marah, nggak nyerang balik. Mereka jawab dengan tenang dan masuk akal. Salah satu muslim yang dia ajak diskusi bilang, Islam itu bukan cuma iman, tapi juga ilmu. Kalau kamu jujur mencari, kamu pasti ketemu. Dan kalimat itu nancep banget di hati dia. Setelah semua pencarian itu, ada satu kejadian yang enggak dia duga. Pertemuan tak disengaja, yang ternyata jadi pintu hidayah. Seseorang yang dia kira cuma kenalan biasa, ternyata jadi kunci dari petunjuk besar. Kadang, hidayah itu datang dari hal yang kelihatan biasa. Cuman ngobrol di lorong kampus, bisa jadi jalan pulang ke Allah. Dan buat Dr. Jeffrey Lang, momen itu datang pas dia udah nggak nyangka apa-apa. Setelah berbulan-bulan membaca, berpikir, dan bertanya dalam diam dokter, Jeffrey Lang mulai sadar, dia butuh ngobrol sama orang yang ngerti Islam dari dalam. Bukan sekadar artikel, bukan sekadar buku, tapi dari hati. Satu hari saat istirahat di kampus, dia duduk di kafetaria. Di sampingnya ada seorang mahasiswa muslim, salah satu muridnya sendiri. Namanya Ahmad, bukan nama asli. Anak ini pendiam, sopan, dan selalu senyum. Jeffrey nggak langsung to the point. Dia mulai dengan pertanyaan ringan. Tapi perlahan, obrolan mereka masuk ke hal yang lebih dalam. Tentang hidup, tujuan, dan Tuhan. Ahmad jawab dengan sabar. Nggak ngotot, nggak ngejudge. Justru dia balas dengan logika yang bikin dokter. Jeffrey mikir, kalau kamu nemu buku yang rumit dan terstruktur, kamu pasti mikir, siapa penulisnya? Kenapa waktu lihat alam semesta yang jauh lebih kompleks, kita malah mikir, ini kebetulan? Boom, satu kalimat tapi nusuk. Jeffrey mulai rutin ngobrol dengan Ahmad. Bahkan akhirnya ikut ke masjid bukan buat sholat, tapi buat lihat-lihat, dengar diskusi, duduk di belakang, dan yang dia lihat bukan orang-orang fanatik, tapi komunitas yang damai, ramah, dan penuh ilmu. Di satu sesi kajian, imam masjid membahas satu ayat yang bikin Jeffrey membelalakan mata. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. QS Az-Zariyat 47. Dia langsung mikir, expand? Meluaskan langit? Itu teori kosmologi modern. Teori Big Bang dan ekspansi alam semesta baru disepakati ilmuwan abad ke-20. Tapi ini tertulis di Al-Quran 1400 tahun lalu. Dia terdiam, kepalanya muter. Gimana bisa kitab dari abad 7 tahu soal ini? Siapa yang bisikin Muhammad SAW hal ini di zaman belum ada teleskop?
Saat itu dia merasa seluruh hidupnya kayak puzzle yang akhirnya nyatu. Semua pencarian, semua keraguan, semua malam gelisah, mulai menemukan arah. Makin hari hati Jeffrey makin tenang, tapi juga makin gelisah. Tenang karena dia mulai percaya, tapi gelisah karena belum berani ambil langkah besar. Dia masih bergumul dengan egonya, gengsi sebagai profesor, takut dicap aneh, bingung harus mulai dari mana. Tapi setiap kali dia baca Quran, dia merasa Allah ngomong langsung ke dia. Setiap ayat seolah-olah ditulis buat dia yang lagi nyari. Dan setiap malam dia mulai berdoa, walau belum tahu caranya. Dia cuma bilang, kalau engkau ada, tunjukin jalanmu. Dan Allah menjawab. Pada malam yang tenang, di sebuah kamar kecil, tanpa sorotan kamera atau tepuk tangan, Dr. Jeffrey Lang akhirnya mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya.